Pada episode sebelumnya, Rukawa mulai bermain serius saat berlatih tanding melawan tim Akagi. Rukawa melakukan rebound dan blocking tembakan Akagi. Kemudian balik menyerang hingga melakukan dunk sendirian. Aksi Rukawa membuat Sakuragi tertegun melihat kehebatannya. Di sisi lapangan, ternyata aksi memukau Rukawa diperhatikan para gadis penggemarnya yang kembali datang ke tempat latihan. Mereka berteriak bersorak mengagumi aksi Rukawa. Sakuragi yang kesal, kembali mendatangi para gadis, lalu kembali menutup pintu. Tidak berhenti sampai di sana, kekesalan Sakuragi bertambah ketika melihat Haruko diam tidak bergerak sedikit pun. Dia pun menghampiri Haruko. Betapa terkejutnya Sakuragi melihat Haruko seolah terhipnotis oleh aksi Rukawa. Sakuragi berusaha menyadarkan Haruko. Bukannya Haruko sadar, Sakuragi malah kejatuhan kue kepalan tangan Akagi. Sakuragi berlalu meninggalkan keduanya dan menghampiri salah seorang pemain. Salah seorang pemain tim Akagi ketakutan oleh intimidasi Sakuragi yang menyuruhnya untuk berhenti bermain. Akagi datang melarang, Sakuragi terlihat menangis, dengan serius meminta kepada Akagi agar dirinya diizinkan bermain basket. Setelah Ayako dan Kogure membujuk Akagi, akhirnya Akagi meminta izin pelatih Anzai untuk mengizinkan Sakuragi bermain basket. Pelatih Anzai pun mengizinkannya. Sakuragi masuk ke dalam tim Rukawa. Dia menggunakan nomor 18, kaos tersebut tampak terlalu kecil di tubuh Sakuragi. Dia berjalan memasuki lapangan dan menghampiri Rukawa, keduanya terlibat perang urat saraf dengan saling memandang satu sama lain, padahal mereka berada dalam satu tim. Permainan basket berlanjut. Haruko tersadar dan terlihat senang melihat Sakuragi dan Rukawa berada dalam satu tim yang sama. Keduanya berlari menuju ke arah bola. Sakuragi yang lebih cepat berlari, berhasil memotong passing bola yang diarahkan kepada Kogure. Sontak membuat Ayako terkejut, karena Ayako sebelumnya menganggap Sakuragi sebagai pemain basket pemula yang baru belajar beberapa minggu. Dengan cepat, Sakuragi mendribel bola ke area lawan. Karena kecepatannya berlari sambil mendribling bola, menjadikan pemain tim Akagi tidak bisa menyusulnya. Bahkan dalam hati Akagi, ia mengakui kemajuan yang dicapai Sakuragi tidak dibayangkan sejauh ini sebelumnya. Seorang teman meminta Sakuragi melakukan passing kepada Rukawa. Bukannya menurut, Sakuragi malah terus berlari sambil mendribling. Setibanya di depan keranjang lawan. Di sana, Akagi telah bersiap menghadang Sakuragi untuk mencetak poin. Meskipun dihalangi Akagi, Sakuragi bersikeras hendak menerobos hadangannya. Dia malah mempercepat larinya. Sesaat kemudian Sakuragi melompat setinggi-tingginya, bermaksud ingin melakukan dunk. Semua orang melihat ke arah Sakuragi, seakan tidak percaya dengan apa yang akan dilakukannya. Tak gentar, Akagi melompat. Bermaksud menghentikan dunk yang akan dilakukan Sakuragi. Namun, sialnya dunk yang dilakukan Sakuragi, bukannya masuk ke dalam keranjang. Bola tersebut malah menghantam kepala Akagi dengan keras, hingga dia tersungkur. Semua kaget, termasuk Sakuragi. Dia menghampiri Akagi untuk menanyakan keadaannya. Sesaat kemudian Akagi bangkit dalam keadaan marah seperti gorila. Semua berpikir bahwa Sakuragi tidak layak untuk dimainkan dalam waktu dekat sebagai pemain basket. Berbeda pandangan dengan yang lain, pelatih Anzai justru melihat potensi besar yang dimiliki Sakuragi yang jarang dimiliki pemain basket, bahkan yang pro sekalipun. Dia melihat potensi Rukawa dan Sakuragi, jika dipadukan akan membuat Shohoku menjadi sebuah tim basket yang kuat di masa depan. Bagaimanakah lanjutan karir Sakuragi dalam dunia basket, setelah pelatih Anzai mengetahui potensi Sakuragi? Dan apakah Sakuragi akan dimainkan dalam pertandingan persahabatan melawan Rionan? Untuk mengetahui kisah lengkapnya, silahkan tonton video selanjutnya.